Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasa syukur kita salah satunya dengan berucap hamdalah. Sebagai pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmatnya. Salah satunya kita bisa bertatap muka melalui pembelajaran online dengan mengucapkan hamdalah. Kesehatan selalu mengiringi kita. Pada pertemuan yang kedua, MK Akhlak Tasawuf, materinya yang pertama yaitu tentang pengertian akhlak tasawuf. Materi yang kemarin yaitu bagaimana kalian berakhlak atau pengertian akhlak sudah saya jelaskan, yaitu kebiasaan atau tabiat yang sering berulang-ulang dilakukan maka nantinya akan timbul menjadi akhlak, yaitu hasil dari pembiasaan yang tidak bisa kita rekayasa. Kemudian di sini ada kata tasawuf. Kata tasawuf di sini yaitu bagaimana seseorang yang meninggalkan dirinya dari hal kemewahan. Bukan berarti kita menjauhkan diri dari dunia, tidak, tetapi mengurangi bahwa dunia itu bukan tujuannya. Ini sudah dilakukan oleh kaum sufi pada zaman dahulu dengan kata sofa, yang artinya yaitu mengatakan, ada yang mengatakan bulu domba. Karena apa? Karena para ahli sufi pada waktu itu menggunakan pakaiannya dari bulu domba. Ciri dari bulu domba itu sebagai tanda beliau itu menggunakan kain yang tidak mewah. Ada juga mengatakan lembut, karena perilaku para sufi ini bisa dijadikan contoh oleh kita. Jadi di sini pengertian tentang akhlak tasawuf yaitu bagaimana memusatkan gerak zahir dan batin kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa kegiatan itu maka kita tidak akan mengenal siapa pencipta kita. Kemudian yang kedua yaitu sumber ajaran dari akhlak tasawuf, yaitu melalui Rasulullah dengan jalannya yaitu rukun Islam. Rukun Islam di sini adalah sesuatu yang zahir kemudian dijadikan sebagai batin. Artinya apa? Apa yang kita lihat kemudian dijadikan kita sebagai keyakinan. Yang pertama, rukun Islam itu adalah syahadat. Syahadat itu adalah sebuah kesaksian antara kalian kepada Allah dan Rasulnya dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, di sini bahwa ada kesaksian seorang hamba, tidak ada Tuhan selain Allah itu, hanya Allah yang Maha Esa. Kemudian melalui perantaranya yaitu Rasulullah, Nabi akhir zaman, bukan Nabi akhir zaman, Nabi sebagai khotamun nabiyin. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu dari rukun Islam adalah sholat. Sholat adalah merupakan sarana komunikasi antara makhluk dengan Sang Khalik. Kedekatan makhluk dengan Sang Khalik yaitu hanya pada jarak yang begitu dekat. Ketika makhluk sujud, disitulah kedekatan antara makhluk dengan Khalik itu sangat dekat, tidak ada batas lagi. Tanda sujud ini adalah sebagai simbol ketidakberdayaan dari manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu zakat. Zakat di sini adalah membersihkan diri, sarana untuk membersihkan. Zakat adalah media membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Di sini ada nilai kepedulian sosial, ada nilai cinta kasih. Peduli sosial itu bisa dilakukan kalau kita mempunyai cinta kasih, kalau kita mempunyai rasa welas asih. Nah, di sini bagaimana kita bersikap dengan lingkungan sekitarnya, antara si kaya dengan si miskin. Kemudian yang keempat yaitu puasa. Puasa di sini adalah sebagai sarana untuk manusia mengendalikan dirinya. Baik itu apa yang dilakukan secara zahir tadi, mengendalikan nafsunya, nafsu makan ataupun nafsu syahwatnya. Padahal dalam hal kebiasaan itu diperbolehkan. Namun ketika puasa seseorang itu tidak bisa melakukannya. Yang kelima atau yang terakhir dari rukun Islam yaitu haji. Haji adalah bentuk pengorbanan.
bagaimana pengorbanan diri kita, bagaimana pengorbanan harta kita. Nah, dari rukun Islam ini sebagai sarana atau jalannya itu dari dohir menuju ke batin. Yang kedua yaitu adanya rukun iman. Rukun iman ini adalah kendaraan. Kalau tadi jalannya, maka ini adalah kendaraannya. Dari batin menuju dohir. Apa sih dari batin menuju dohir itu? Sesuatu yang kita yakini kemudian kita bisa mengaplikasikannya. Jadi nantinya harus jelas. Sesuatu yang menurut kita itu belum jelas sebenarnya sudah jelas. Namun keterbatasan kita lah sehingga kita mengatakan sesuatu itu adalah batin, sesuatu itu belum tampak. Dengan ketampakannya itu melalui mata batin kita. Yang pertama yaitu adalah rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah, bagaimana seorang itu meyakini Allah adalah penciptanya, tidak ada Tuhan selainnya. Pada lafaz syahadat tadi tidak ada Tuhan selainnya, maka manusia harus yakin bahwa Allah itu adalah Tuhannya, bahwa Allah itu adalah Kholiknya, bahwa Allah adalah Maha segalanya. Kemudian yang kedua yaitu rukun imannya adalah percaya terhadap malaikat. Amantu billahi wa malaikatihi. Yang kedua adalah percaya tentang malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat di sini adalah perantara. Bagaimana contoh seperti malaikat Jibril memberikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril sebagai perantara kepada Rasulullah atau kepada nabi-nabi yang lain. Yang ketiga yaitu percaya terhadap kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang sudah diberikan sebagai pegangan kita, itu kita harus mengimaninya dengan adanya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman orang Islam, supaya apa yang kita jalani itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh Rasulullah sebagai perantara ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril tadi. Kemudian yang keempat adalah para rasul. Nah, para rasul ini harus kita yakini bahwa keberadaan para rasul itu ada. Bukan fiktif, bukan dongeng, tapi rasul-rasul yang sudah kita hafal mungkin dari kecil 25 nabi dan rasul itu adalah ada dan memang ada. Kemudian yang kelima yaitu hari akhir. Nah, hari akhir atau hari kiamat nanti akan terjadi. Pasti terjadinya, pasti adanya. Itu harus kita yakini. Bagaimana cara meyakininya? Bisa tadi melalui media Al-Quran tadi. Dan yang terakhir adalah percaya dengan qada dan qadar. Ini yang mungkin kadang kita susah. Bagaimana ketika kita mendapatkan suatu kepastian, yang kepastian itu kadang bukan keinginan kita dan kita harus menerimanya. Seperti contohnya ketika ada salah satu kerabat dari kita yang meninggal, kadang kita tidak percaya bahwa hal itu sudah terjadi. Nah, sesuatu ini adalah batin yang menuju dohir. Kemudian yang ketiga yaitu rukun ihsan. Rukun ihsan itu adalah ma'rifatullah. Setelah kita bisa mempelajari sesuatu yang kelihatannya kecil, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, nanti kita akan bisa melihatnya dengan mata batin tadi, yaitu nanti kita akan dengan mengenal Allah. Melalui apa? Melalui diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan yang terakhir yaitu tujuannya adalah dari MK Akhlak Tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang benar-benar manusia seutuhnya di hadapan Allah. Bukan manusia casingnya, tetapi pribadinya atau akhlaknya adalah selain manusia, seperti hayawan. Sekian saja dari saya, semoga kalian memahami materi dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.